Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran yang berseri melalui kitab Matius. Dan sekarang kita sudah di Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Nah, saya berikan judulnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya bacakan ayatnya bagi kita. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Hukum yang tertua di dunia ini. Saudara, dari judul dari ayat yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu Matius 5 ayat 38 sampai ayat 42, saya berikan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, saudara, kita mau belajar tentang hukum yang tertua di dunia ini. Namanya lex talionis, yaitu hukum pembalasan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum ini ada di dalam kitab hukum Hammurabi, saudara, yaitu Raja Babil yang berkuasa pada tahun 2285 sampai dengan 2243 sebelum Masehi, saudara. Nah, di dalam hukum ini dikatakan ada perbedaan antara orang ningrat dengan orang banyak terhadap hukum gigi ganti gigi ini. Ya, yang pertama, sesama ningrat berlaku hukum gigi ganti gigi. Dan yang kedua, ningrat dengan orang miskin berlaku hukum hanya dibayar dengan uang yang telah ditentukan. Kalau orang miskin dan orang ningrat tetap gigi ganti gigi. Orang miskin dengan orang miskin juga gigi ganti gigi. Jadi isi pokok dari hukum yang terkandung dalam hukum lex talionis ini, di dalamnya cukup jelas kalau ada orang yang merugikan orang lain, maka kerugian yang sama harus dikenakan kepada orang tersebut. Jadi hukum lex talionis ternyata telah menjadi bagian penting dari perjanjian lama. Ya, jadi dalam perjanjian lama hukum itu sepertinya tercatat di dalamnya. Tetapi nanti kita akan pelajari, saudara-saudara. Ya, contoh ya, ada di dalam Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 25 dikatakan demikian. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ada juga di dalam Ulangan pasal 19 ayat 21 dikatakan demikian. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Di ayat yang lain di dalam Imamat pasal 24 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi,
sepertinya dibuat orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Nah saudara, hukum ini di perjanjian lama atau hukum lex talionis ini, saudara, sepertinya hukum yang kejam. Ya, tapi mari kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama, hukum lex talionis itu sebenarnya adalah hukum permulaan dari anugerah, saudara. Kenapa demikian? Karena tujuannya itu untuk membatasi pembalasan atau balas dendam. Contoh, kalau saudara mematahkan gigi orang lain, maka orang lain itu harus mematahkan gigi saudara, sehingga sama, gigi ganti gigi, dan selesai. Karena kerugian yang dilakukan oleh saya terhadap orang lain itu juga melakukan itu, sehingga kerugiannya sama dan selesai, tidak ada yang harus didendamin atau untuk membalaskan dendam. Ya, jadi begitu maksudnya, saudara. Nah, pada zaman purba, saudara, ini yang sering terjadi. Ada satu anggota kelompok suku dilukai, maka suku itu akan menyerang suku yang melukai anak dari suku yang dilukai itu, saudara. Akibatnya banyak yang mati. Dan saudara, beberapa waktu yang lalu ya kita sering mendengar kalau di Irian Jaya ya, saudara-saudara, itu kalau satu suku ada yang terbunuh, wah itu bisa diserbu, saudara, kalau nggak ada pembunuhan lagi. Jadi ada penyerbuan, dan yang meninggal kan bisa lebih banyak, atau yang celaka jadi lebih banyak gitu ya, saudara. Itu karena begitu prinsipnya. Ya, mereka melakukan penyerangan. Nah, itu sebabnya hukum lex talionis ini itu sebenarnya bagian dari anugerah dari prinsip-prinsip pembalasan dan balas dendam gitu, saudara ya. Jadi tujuannya jelas, untuk membatasi pembalasan yang akibatnya mengurangi pertumpahan darah atau kerugian-kerugian yang lainnya. Yang kedua, pribadi-pribadi tidak diberikan hak untuk menentukan sendiri pembalasannya. Jadi hukum ini hukum yang membatasi orang melakukan balasan semau-maunya atau seenak-enaknya, ya, sesuai dengan kemarahan dan kerugiannya gitu ya. Jadi yang menentukan pembalasan itu hakim, saudara, yang menentukan di pengadilan. Contohnya di Ulangan 19 ayat 18 dikatakan demikian: janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Ya, saudara. Yang ketiga, ahli-ahli Yahudi atau tua-tua Yahudi mengubahnya menjadi seperti yang ada di dalam dokumen hukum Yahudi, ya, yaitu baba kama, ya saudara. Kalau ada orang yang mencelakai orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas 5 hal. Yang pertama, lukanya, rasa sakitnya, penyembuhannya, waktu yang hilang akibat perbuatan kita merugikan orang itu ya, membuat dia gigi patah atau tulang patah atau apa saja yang akibat percederaan yang dialaminya. Yang kelima, kehormatan si penderita, ya, itu saudara harus dipikirkan. Yang keempat, hukum lex talionis ini hanyalah bagian terkecil dari seluruh etika perjanjian lama. Karena perjanjian lama banyak sekali tentang anugerah dan kemurahan, ya. Contoh-contoh ayatnya saudara bisa baca ya, Imamat 19 ayat 18, Amsal 25 ayat 21, Amsal 24 ayat 19, Ratapan 3 ayat 30, ya saudara. Nah, saudara, itu adalah prinsip-prinsip hukum perjanjian lama yang sepertinya mengikuti hukum Hammurabi, yaitu hukum lex talionis ini. Tetapi prinsip-prinsip hukum ini, saudara, waktu Yesus hadir ke dalam dunia ini, menghapuskan dasar utama dari hukum lex talionis ini, yaitu hukum pembalasan. Ya, jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk menghapuskan prinsip-prinsip hukum ini, saudara.
lebih luar biasa lagi. Walaupun tujuan dari hukum lex talionis ini juga tujuannya baik, tetapi Tuhan Yesus bahkan menghapuskan prinsip atau dasar utama dari hukum lex talionis ini, yaitu hukum pembalasan. Nah, hukum ini tidak mempunyai tempat di dalam prinsip-prinsip Kristiani, saudara. Asas-asas kekristenan. Di dalam ayat ke-39, saudara, ya, dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42 ini, saudara, dikatakan begini, ya, ayat 39, kalau kita ditampar pipi kiri, kita beri pipi kanan. Jadi menurut hukum rabinis, menampar dengan bagian belakang tangan itu penghinaan 2 kali. Jadi kalau saudara ditampar, balas lagi saudara dengan tamparan ini tangan belakang saya ini, ya, yang belakang ini, saudara. Pak, ya, itu menurut hukum rabinis, menampar dengan bagian belakang tangan itu penghinaannya 2 kali, saudara. Ya, tapi Yesus mengajar malah tidak boleh balas. Kalau kamu diberi pipi kirimu, berikan pipi kanan. Nah, jadi Yesus mengajar malah sebaliknya, tidak boleh membalas atau mendendam. Bagaimana, saudara? Nah, saudara, yang kedua, ayat 40, mengingini bajumu, serahkan jubahmu. Di Israel, saudara, dalam zaman Tuhan Yesus, tidak semua orang yang mempunyai jubah. Ya, kalau pakaian, orang yang paling miskin pun punya pakaian lebih dari 1. Tapi kalau jubah, tidak semua orang, tidak mudah, karena jubah itu mahal dan gunanya begitu luar biasa, ya, saudara, untuk kepentingan orang Israel, ya. Dan jubah dipakai hanya untuk siang hari, ya, untuk mencegah sengatan matahari, dengan jubah yang mereka miliki. Dan kalau malam hari, udara itu dingin sekali, sehingga jubah itu penting sekali, ya, untuk orang-orang yang ada di Israel. Jadi jubah adalah hak setiap orang yang harus selalu ada padanya dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Tetapi Yesus mengatakan orang Kristen tidak boleh mengandalkan haknya. Dengarkan ini baik-baik, saudara, supaya ditangkap, dimengerti. Orang Kristen tidak boleh mengandalkan haknya. Wow, padahal hari-hari ini orang menuntut hak, saudara. Ya. Yang kedua, orang Kristen tidak boleh memperdebatkan hak-hak hukumnya. Luar biasa. Yang ketiga, tetapi yang dipikirkannya adalah tugasnya. Jadi hak itu tidak boleh kita andalkan dalam prinsip-prinsip kekristenan. Yang sebaliknya yang harus diandalkan adalah kita melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita sebaik-baiknya. Ya, saudara. Nah, ini yang diajarkan. Jadi jangan mengandalkan hak, memperdebatkan hak-hak hukumnya, tetapi pikirkanlah bagaimana melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi ini ajaran Kristus Yesus untuk kita orang-orang percaya. Ya, saudara, orang Kristen sejati haruslah terus belajar, ya, saudara, menjadi orang yang seolah-olah tidak mempunyai hak hukum, seolah-olah, ya, karena kita selalu menjalankan tugas, kewajiban kita jalankan yang sebaik-baiknya, saudara. Tetapi percayalah, kalau saudara menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya pasti hak-haknya kita akan terpenuhi, saudara. Ya, jadi ayat yang ke-41 yang ketiga, ya, ketika saudara dipaksa berjalan 1 mil, ya, jadi agareuein memaksa, ya, jadi agareuein memaksa, asal katanya dari agareus, ya, artinya utusan atau kurir. Jadi kata ini dipakai untuk setiap pemaksaan terhadap penduduk jajahan. Ya, ini kata-kata ini, saudara, yang memaksa, ya, jalan sekian harus jalan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sebaliknya,
Ya, contoh ya saudara, pada zaman itu ketika Simon dari Kirene dipaksa mengangkat salib, saudara, ya harus dijalankan. Ya, karena kita ada di bawah hukum itu, ya. Saudara harus, tetapi mengajarkan malah sebaliknya, saudara, ya. Kalau kita baca dengan baik, ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Wah, jadi hukum yang diajarkan Tuhan Yesus berbalik 180 derajat dari prinsip-prinsip hukum yang dibuat oleh orang-orang atau tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan sebagainya, saudara. Nah, ini yang berbeda ajaran Tuhan Yesus yang saudara harus mengerti. Jadi kalau engkau diberi tugas, ya, kita ini orang-orang Kristen, ya, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Meskipun tugas itu kamu tidak sukai, apalagi tidak masuk akal, janganlah melakukannya sebagai tugas yang jahat atau menimbulkan rasa amarah, apalagi dendam dalam dirimu. Kerjakanlah tugas itu sebagai pelayanan dengan kesukacitaan, dengan kegembiraan. Maka saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa waktu engkau bekerja terhadap tugas yang dipercayakan kepada saudara yang sebenarnya engkau tidak sukai atau engkau benci atau tidak masuk di akal. Saudara akan melihat sesuatu yang indah. Di dalam ayat yang ke-42 dikatakan kalau kita disuruh memberi dan meminjam. Nah, saudara, di dalam perintah Allah yang mulia di dalam Ulangan 15 ayat 7 sampai dengan 11 dikatakan demikian. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Jadi hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi saudara, karena prinsipnya orang Yahudi, begitu masuk tahun ke-7 seluruh hutang harus dilunaskan. Nah, menurut ayat ini, ketika kita ada orang yang mau minta utang sama kita, ternyata waktunya sebentar lagi sudah mau masuk ke tahun ke-7, wah, mereka enggak jengkel, saudara, karena ya baru ngutang tentunya langsung disuruh bebasin, karena tahun ke-7 semua utang harus dibebaskan, saudara. Nah, tapi ini diajarkan ya di dalam Alkitab, tidak boleh begitu ya. Jadi hati-hatilah, nah, kata Tuhan seperti itu ya. Nah, ayat 10 dikatakan demikian, engkau harus memberi ya, sekalipun sebentar lagi sudah mau tahun yobelnya mereka ya, 7 tahun tahun ke-7 yang mereka harus membebaskan segala hutang-hutang orang yang berhutang kepadanya. Tetapi ayat 10 Tuhan mengatakan demikian, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Hari ini saudara, orang-orang yang percaya, kalau engkau telah diberkati, lihat kiri kananmu, apakah engkau sudah menabur orang-orang yang membutuhkan pertolongan karena engkau sudah diberkati, atau saudaranya memikirkan diri sendiri? Kiranya firman Tuhan ini saudara bisa mengingatkan kembali. Yuk mari saudara menjadi berkat. Jadi ada 5 pokok dasar saudara soal memberi untuk orang Yahudi ini. Pertama, pemberian tidak boleh ditolak. Kedua, pemberian harus cocok dengan orang yang menerima. Jadi tidak sembarang-sembarang kita ngasih. Sesuai kebutuhan orang itu yang kita harus kita berikan. Memberi haruslah dilakukan secara pribadi
dan rahasia atau diam-diam. Nah, hari-hari ini kita melihat orang memberi bola, dikamerain, ditayangin. Kalau lihat orang banyak, sepertinya kita adalah orang yang paling baik gitu ya di dunia ini. Tapi orang-orang Yahudi diajarkan kalau memberi harus secara pribadi dan rahasia atau diam-diam. Di dalam perjanjian baru dikatakan kalau tangan kananmu menabur, kalau tangan kiri kanan menabur, tangan kiri tidak boleh tahu. Nah, seperti itu. Jadi memberi adalah suatu kehormatan dan sekaligus kewajiban. Sebab semua pemberian sebenarnya adalah pemberian kepada Allah. Lebih baik tidak memberi kepada orang yang pura-pura mengemis ketimbang menghindarkan diri dari memberikan sesuatu kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Kiranya berselancar dalam kebenaran, berseri Matius 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-42 ini boleh menjadi berkat. Amin.